Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40, bersikap tegas demi melindungi sang istri. Dokter Elvan baru saja tiba di rumahnya. Ia tiba hampir tengah malam. Namun belum sempat ia mendudukkan bokongnya untuk membuka sepatu, sebuah panggilan masuk. Karena nomor itu tidak terdapat dalam daftar nomor teleponnya, ia pun mengabaikannya. Namun ternyata nomor tersebut terus menghubungi. Dokter Elvan lantas mengangkatnya karena berpikir pasti telepon itu sangat penting. Sambil mendudukkan bokongnya di sofa, ia pun mengangkat panggilan itu. Halo. Halo, selamat malam. Benar ini dengan Bapak Elvan? Ya, benar, saya sendiri. Anda siapa? Ya, ada perlu apa menghubungi malam? Koma. Tanya Elvan sambil meletakkan ponselnya di samping telinga lalu menjepitnya dengan pundaknya. Ia hendak melepas simpul tali sepatu. Kami dari pihak kepolisian. Ingin mengabarkan kalau saudari Anda bernama Nora Arandiah telah ditahan atas pasal perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Apa? Nora ditahan? Dokter Elvan sampai terlonjak dari sofa. Hampir saja ponselnya mendarat bebas di lantai kalau tidak segera ia tangkap kembali. Benar. Siapa yang melaporkan adik saya? Dan di mana ia ditahan? Cecar Dokter Elvan. Polisi tersebut belum menjelaskan siapa yang melaporkan dan bagaimana kronologi penahanan Nora. Namun, mereka menjelaskan di mana Nora ditahan. Akhirnya malam itu juga Dokter Elvan memesan tiket penerbangan ke Jakarta. Nora memang memilih melakukan internship di rumah sakit yang ada di Jakarta. Namun ia tidak satu rumah sakit dengan Raffi sebab ia sendiri tidak tahu di mana Raffi melakukan internship. Keesokan harinya, Dokter Elvan pun segera mendatangi kantor polisi tempat Nora ditahan. Setibanya di Jakarta semalam, ia memilih mencari hotel terdekat. Sebab tidak mungkin ia mendatangi kantor polisi di tengah malam seperti itu meskipun bisa. Ia pun sudah sangat lelah. Meskipun tak tega dengan sang adik yang akhirnya terpaksa menginap di Hotel Prodeo, namun ia terpaksa melakukannya. Membebaskannya malam itu juga pun pasti tak mungkin. Setibanya di kantor polisi, Dokter Elvan pun segera menemui polisi yang bertugas menangani sang adik. Setelah mendengarkan penjelasan kronologi penahanan Nora, Dokter Elvan menghela nafas berat. Ia tak menyangka, adiknya pun sama seperti dirinya, terlalu mudah mengambil kesimpulan. Yang akhirnya justru membuat malu diri sendiri. Padahal Dokter Elvan sudah menjelaskan pada sang adik. Kalau apa yang ia lihat itu merupakan kesalahpahaman. Namun sepertinya, sang adik tidak percaya. Kini rasa malu Dokter Elvan kian menjadi. Ia pun benar tidak menyangka kalau mantan dokter koas yang pernah menjadi asistennya di rumah sakit itu sudah menikahi Yaya. Ia semakin malu karena lagi adiknya membuat ulah. Setelah dirinya, adiknya pun kembali menghina Yaya tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu.
Mau marah, tapi ia pun sadar kalau ia tak jauh berbeda. Sebagai seorang dokter, ia merasa benar-benar malu. Padahal seorang dokter itu biasanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tapi kenapa ia dan adiknya bisa sebodoh ini dalam menilai maupun berkata-kata? Astaga, mau ditaruh mana mukaku ini, gumam Dokter Elvan. Setelah berbicara dengan petugas polisi, Dokter Elvan pun meminta waktu untuk bicara dengan sang adik. Dan disinilah ia saat ini, sedang menatap sang adik yang menangis terseduh dari balik jeruji besi. Kakak, tolong bebaskan aku dari sini. Kakak, cepat tolong aku, lirih Nora dengan wajah memelas. Nora, bukankah kakak sudah katakan waktu itu, jangan suka bicara sembarangan lagi? Kakak juga sudah katakan, ternyata kakak selama ini salah paham. Kakak salah menduga. Rayana tidaklah seperti yang kakak pikirkan. Dia perempuan baik. Tapi kenapa kau masih saja membuat kesalahan serupa? Entah mau ditaruh di mana wajah kakak setelah ini. Kakak benar malu, ujar Dokter Elvan dengan raut lelahnya. Bagaimana tidak, penerbangan ada jam 3 dini hari. Meskipun tidak butuh waktu lama untuk terbang ke Jakarta. Tapi ia tetap saja, ia membutuhkan waktu untuk mengurus segala sesuatu. Sedangkan hari ini saja, ia baru bisa istirahat setelah subuh. Dan itu tidaklah lama sebab 1 jam kemudian ia sudah harus kembali bersiap untuk ke kantor polisi. Nora tertunduk sedih. Awalnya ia memang kesal, marah, dan kecewa dengan apa yang Raffi lakukan padanya. Terlebih saat mengingat ternyata Raffi dan Yaya sudah menikah. Hatinya hancur, patah berserakan. Namun setelah berada semalam di balik jeruji besi, akhirnya ia mulai berpikir jernih. Suami mana yang rela istrinya dihina? Tidak ada. Ia menyesal sudah tidak mendengarkan kata sang kakak. Ia mementingkan ego. Patah hati membuat otaknya seakan tidak berfungsi. Ia merasa menjadi manusia paling bodoh. Maafkan Nora, Kak. Nora memang benar bodoh. Nora menyesal. Nora menangis. Ia tergugu sambil menyeka air mata yang terus berderai. Sudahlah, jangan menangis lagi, kakak akan mengusahakan mengeluarkanmu dari sini. Ujar Dokter Elvan mencoba menenangkan Nora. Tapi bagaimana caranya? Tanya Nora dengan mata yang sudah membengkak. Tidak perlu kau pikirkan, yang penting kau jangan menangis lagi. Doakan saja, semoga semuanya berjalan lancar. Nora mengangguk sebelum akhirnya Dokter Elvan pun berlalu dari sana. Tujuannya adalah rumah sakit Husada. Yang bisa ia mintai pertolongannya saat ini hanyalah Danang. Untuk menemui Yaya secara langsung rasanya ia sudah tidak memiliki muka. Meskipun pada akhirnya tetap pada Yaya lah ia harus meminta maaf dan bantuan agar membebaskan Nora. Dokter Elvan awalnya ingin pergi ke rumah Danang, tapi melihat jarum jam yang sudah menunjukkan hampir pukul 10. Pasti Danang sudah tidak ada di rumah lagi pikirnya. Oleh sebab itu, ia pun mendatangi rumah sakit. Namun ternyata, hari itu Danang tidak bekerja. Alhasil,
Dokter Elvan pun akhirnya memilih berbalik ke rumah Danang yang ternyata kebetulan baru saja hendak keluar. Melihat kedatangan Dokter Elvan, awalnya Danang merasa kesal. Namun berkaca bagaimana Ariana dulu tetap mau menerima kedatangannya dengan baik. Padahal apa yang ia lakukan di masa lalu sudah sangat menyakitinya. Menyadarkan Danang agar tidak menjadi sosok pendendam. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Entah apa tujuan kedatangan Dokter Elvan, yang penting ia mempersilakan ia masuk terlebih dahulu. Jadi apa gerangan yang membawa Dokter Elvan kemari? Tanya Danang to the point. Sebab ia pun sedang ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. Dokter Elvan yang sadar sepertinya Danang sedang terburu pun segera menyampaikan tujuan kedatangannya. Jelas saja Danang terkejut dengan apa yang barusan Dokter Elvan katakan. Ia tidak menyangka, setelah Dokter Elvan yang merendahkan putrinya, ternyata adiknya pun juga melakukan hal yang sama. Danang murka, ingin rasanya ia mencaci maki Dokter Elvan, namun Dina segera menenangkan Danang. Apalagi Dokter Elvan pun tampaknya benar menyesal. Ia bahkan memohon dan memelas bantuannya agar mempertemukan ia dengan Yaya dan Raffi. Ia ingin memohon maaf pada mereka sekaligus memohon agar Raffi mau mencabut laporannya. Sehingga Nora bisa dibebaskan. Danang yang tak sampai hati pun akhirnya setuju. Dan akhirnya disinilah mereka, di rumah Madava yang tampak sedang sedikit ramai. Sebab besok adalah hari resepsi pernikahan Yaya dan Raffi. Mobil mewah berjejer membuat Dokter Elvan sedikit menciutkan nyalinya. Melihat rumah dan deretan mobil itu saja sudah dapat menyadarkan Dokter Elvan. Kalau Raffi bukanlah keluarga sembarangan. Papa, Mama, seru Yaya girang, melihat kedatangan orang tuanya. Ia yang sedang berjalan turun dari tangga segera melepaskan tangan Raffi yang menggandeng tangannya. Dina, Danang, Madava, dan Ayu tertawa melihatnya. Terkecuali Raffi, ia justru mendengus meskipun senyum kecil tetap terlihat di sudut bibirnya. Yaya pun segera berhambur ke pelukan sang ayah lalu bergantian dengan sang ibu. Wajah Yaya terlihat begitu sumringah, sangat kontras dengan wajah Yaya di pernikahan sebelumnya. Dulu, padahal ia baru menikah, tapi wajahnya justru terlihat suram. Berbanding terbalik dengan saat ini, Yaya jelas terlihat begitu bahagia dan menikmati pernikahannya. Nak, Papa datang dengan seseorang, ujar Danang memberitahu. Seseorang? Siapa? Tanya Yaya bingung. Danang lantas menoleh ke belakang. Dari arah pintu, muncul sosok Dokter Elvan dengan raut wajah yang terlihat lelah sekali. Raut wajah Yaya seketika berubah datar dan dingin. Yaya sudah bisa menebak apa tujuan kedatangan laki-laki itu. Bukan hanya raut wajah Yaya yang berubah, tapi Raffi juga. Ayu dan Madava sampai mengerutkan kening melihatnya. Mereka bisa menduga pasti ada sesuatu yang membuat mereka bersikap demikian. Madava lantas mempersilakan semuanya masuk dan duduk di sofa. Anggota keluarga yang turut hadir di sana memilih pindah ke tempat lain.
agar Madava dan yang lainnya bisa berbicara dengan tenang tanpa gangguan. Untuk apa dokter datang kemari? Apa dokter ingin menuntut balik atas apa yang sudah saya lakukan pada adik Anda, Nora? Tanya Raffi dingin. Madava dan Ayu yang belum tahu apa lantas bertanya, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Raffi lantas menceritakan secara singkat bagaimana Dr. Elvan dan Nora pernah menghina Yaya saat di Bali. Begitu pula dengan penghinaan yang Nora lakukan kemarin saat di restoran. Madava mendelik tajam setelah mendengar cerita Raffi. Tangannya terkepal erat. Ia hendak menghardik Dr. Elvan, tapi Ayu mencegahnya. Tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan emosi. Selagi bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tidak ada salahnya untuk membicarakannya baik-baik. Pun Ayu bisa melihat dari raut wajah Dr. Elvan yang sedikit tertekan. Ia yakin kalau laki itu merasa bersalah sekaligus menyesal. Maafkan aku tahu, kesalahanku dan adikku sangatlah fatal atau bahkan mungkin tak termaafkan. Tapi, sebagai seorang kakak, tidak mungkin aku diam saja. Aku mohon, maafkan aku, maafkan adikku. Nora pun kini mulai menyadari kesalahannya. Oleh dari itu, Raffi, Rayana, tolong maafkan kami. Tolong cabut laporan kalian. Aku berjanji, kami takkan mengganggu hidup kalian lagi. Kalau perlu, kami akan pergi yang jauh agar kalian tidak merasa terganggu dengan keberadaan kami. Raffi, Rayana, tolong aku. Tolong cabut laporan kalian. Kasihan Nora, dia benar menyesal sudah bertindak gegabah seperti itu. Saya mohon, Lirih Dr. Elvan dengan mata memerah menahan tangis. Malu, Dr. Elvan benar merasa malu saat ini. Sikap arogannya menguap begitu saja. Kebodohannya sudah menyadarkan dirinya agar lebih berhati-hati dalam berkata maupun berperilaku. Maaf, semudah itu. Setelah apa yang kalian lakukan, apa kalian tahu efek dari penghinaan yang kalian lakukan? Kalian dokter, tapi tidak berpikir panjang atas akibat yang bisa saja terjadi dari ucapan kalian. Kalian seorang dokter, seharusnya bisa lebih bijak. Kalian orang cerdas dan terpelajar, tapi attitude kalian nol. Maaf, aku tidak akan menarik laporanku. Biar ini menjadi efek jera bagi kalian. Agar lebih berhati-hati dalam berkata dan berperilaku ke depannya, tukas Raffi tegas. Yaya tersenyum haru mendapatkan pembelaan seperti itu. Lebih kedua orang tua mereka di sana. Mereka bangga melihat Raffi yang mampu bersikap tegas demi melindungi sang istri. Raffi, Rayana, tolong maafkan kami. Tolong bebaskan Nora. Aku tahu, kesalahannya itu sangat fatal. Namun, Nora sudah menyesal. Sungguh, aku tidak berbohong. Dia benar menyesali kesalahannya. Ucap Dr. Elvan dengan suara bergetar. Ia benar takut Raffi dan Yaya tidak mau mencabut laporannya. Bagaimana nasib Nora kelak?
masa depannya pasti hancur. Membayangkan adiknya hancur, sungguh Elvan tak kuasa. Rayana, aku tahu, kamu perempuan baik. Aku tahu, kamu pasti sangat sakit hati dengan kata Nora. Tapi dia sudah menyesal aku tidak berbohong. Sekali kataku tidak tetap tiba Yaya memberikan kode agar Raffi menghentikan kata-katanya. Raffi menoleh. Yaya menggelengkan kepalanya. Kita baru menikah dan esok adalah hari resepsi kita. Aku ingin memulai segalanya dengan yang baik. Memang apa yang Nora lakukan itu membuatku benar sakit hati. Tapi aku ingin berbahagia, tanpa dendam, tanpa benci, tanpa caci maki, dan tanpa sumpah serapah. Biarkan Dr. Elvan membebaskan adiknya, terlepas ia sudah benar menyadari kesalahannya atau tidak. Serahkan semuanya pada Allah, yang penting niat kita baik. Dan kalaupun suatu hari nanti, terjadi lagi hal demikian, barulah kita akan menghukumnya tanpa maaf sama sekali. Raffi terkesima dengan kebaikan hati Yaya. Tidak salah apa yang Yaya sampaikan. Memulai hari baik dengan sesuatu yang baik, termasuk dengan memaafkan. Semoga saja dengan begitu pernikahan mereka akan dilimpahi keberkahan dan kebaikan ke depannya. Raffi pun akhirnya setuju untuk mencabut laporannya. Dr. Elvan sampai berkaca-kaca. Tidak salah ia jatuh hati pada perempuan itu karena memang hatinya sebaik itu. Namun sayangnya mereka tidak berjodoh. Akan tetapi, Dr. Elvan pun ikut mendoakan semoga pernikahan Yaya dan Raffi sakinah, mawadah, dan warahmah. Kedua orang tua Raffi dan Yaya pun ikut bangga atas kebijakan keduanya. Setelahnya, Raffi dan Yaya pun bergegas ke kantor polisi. Dr. Elvan ikut mobil mereka. Setibanya di kantor polisi, Raffi pun segera menemui petugas dan menyampaikan keinginannya mencabut laporannya. Setelah laporan dicabut, tak butuh waktu lama, Nora pun akhirnya dibebaskan. Karena kasus Nora belum masuk ke pengadilan, jadi ia tak membutuhkan waktu yang lama untuk segera menghirup udara bebas. Melihat keberadaan Raffi dan Yaya, Nora malu setengah mati. Ia pun menghampiri keduanya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Yaya menyambutnya sumringah. Hanya Raffi yang bersikap acuh tak acuh. Yaya sampai harus menyenggol lengannya agar Raffi mau menyahuti permohonan maaf Nora. Setelah semua urusan beres, Raffi dan Yaya pun segera berlalu dari sana. Begitu pula dengan Dr. Elvan dan Nora. Mereka menaiki taksi menuju apartemen yang Nora sewa selama di sana. Di sebuah kantor, tampak para pegawai merenggangkan otot-ototnya. Sudah hampir jam makan siang, jadi sudah saatnya mereka untuk rehat sementara setelah bekerja dari pagi. Rian, kamu datang ke pesta pernikahan anak bos kita besok? Tanya salah seorang karyawan. Memangnya pesta pernikahannya besok? Bukan tanpa alasan ia bertanya, ia lupa. Apalagi besok, kan hari Sabtu. Kenapa tidak melakukan pesta di hari Minggu saja? Kamu, kan sudah dikasih undangan. Masa, nggak tahu? Aku nggak lihat. Ya, saat Sekretaris Madava membagikan undangan, Andrian tidak begitu memperhatikannya. Pikirannya penuh, terlalu semerawut.
Apalagi saat memberikan undangan itu, Andrian sedang pusing memikirkan mencari kontrakan untuk ia dan ibunya. Saat mengetahui rumahnya diambil alih rentenir, hari sudah terlalu sore. Jadi ia tak sempat mencari kontrakan dan memilih menginap di hotel untuk 1 malam. Jadi ia tidak begitu menghiraukan undangan tersebut. Bahkan undangan yang dikirimkan Yaya melalui kurir pun ia lupa simpan di mana. Belum lagi, akhir ini kesehatannya sedang buruk. Alhasil, ia kurang bisa berkonsentrasi termasuk saat bekerja. Jadi mau datang nggak? Aku jemput deh. Kebetulan istriku sedang pulang kampung. Bersambung.